Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah fa kulla dhalalatin finnar. Ini jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalin ukhuwah, silaturahim, saudara sesama muslim. Semoga datangnya kami dari Anyar ke sini menjadi salah satu di antara cara untuk kita mempererat ukhuwah kita, persaudaraan kita. Kami insyaallah ya datang ke sini dengan kawan-kawan, salah satu diantaranya ingin berbagi dan saling mengingatkan satu sama lain. Salah satunya tentang ilmu babul janazah, bab tentang jenazah. Sebelum kita bahas dan mungkin ada sedikit praktek tentang babul janazah, setidaknya kita mengingat tentang kematian. Karena ketika kita bicara tentang jenazah, pasti kita bicara tentang kematian. Jenazah itu ya ketika meninggal. Tidaklah dia disebut jenazah kecuali dia sudah meninggal. Maka para ulama menyebutkan, kita ini saat ini al-janazatu tatanaffasul an. Kita ini saat ini adalah jenazah yang sedang bernafas. Ketika tidak bernafas, kembali kita ke hukum asal kita, yaitu jenazah. Maka dari itu, kita harus mengevaluasi diri kita. Bahwasanya kapan saja nafas kita berhenti, maka itulah waktu di mana kita nanti disebut jenazah yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa bernafas lagi. Maka dari itu, jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah salah satu di antara nasihat untuk kita. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat untuk kita, bahwasanya dunia ini fana. Dunia ini hanya sebentar, dunia ini tidak bisa kita tinggali selamanya, tidak abadi. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Cukuplah seseorang itu dikatakan cerdas ketika dia memperbanyak mengingat kematian. Jadi tidak cerdas disebutnya orang itu kalau dia jarang mengingat kematian. Kalau orang yang ingin dilihat kecerdasannya bukan dilihat dari titelnya SPD, S1, S2, S3, bukan. Tapi ketika dia lebih banyak mengingat kematian, kemudian dia banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya seperti itu, ayyul mu'min aqyas, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Jawaban Rasulullah simpel, yang paling banyak mengingat kematian. Ya, kemudian dia banyak mempersiapkan diri untuk bertemu kematian. Jadi saat ini kita sedang menunggu kapan kematian kita datang. Jadi jangan dianggap sepele. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ternyata kehidupan kita, kematian kita ini adalah merupakan salah satu di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan dalam surat Al-Mulk, Tabarak,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan menciptakan untuk kita kematian itu semata-mata hanya untuk menguji kita. Entah ketika kita hidup apakah kita akan lupa kepada kematian, atau ketika kita meninggal apakah kita akan sadar bahwasanya ketika hidup kita tidak menggunakan kehidupan itu untuk sesuatu yang baik. Maka kematian harus selalu ingat. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan salah satu di antara bentuk kekhusyuan kita dalam sholat, yang membantu kita khusyuk dalam sholat, yaitu dengan mengingat kematian. Sebagaimana di dalam riwayat Rasulullah pernah bersabda, "Udhkurul mauta fi sholatika." Ingatlah kematian ketika engkau sholat, atau di dalam sholatmu ingatlah kematian. Ya, karena seorang fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi. Karena sesungguhnya kalau seorang laki-laki dia mengingat kematian dalam sholatnya, fahariyun an yuhsina sholatahu, maka dia pasti akan berusaha memperbaiki sholat. Coba bayangkan ketika kita sholat, kita menyangka itu adalah sholat yang terakhir untuk kita. Ketika sholat kita meninggal, atau ketika kita sholat kita sedang ditunggu di pintu masjid, malaikat maut sedang menunggu kita. Ketika kita sholat di belakang kita ternyata sedang menunggu malaikat maut. Bayangkan ketika kita sedang sholat ada yang nunggu debt collector atau siapa yang mau nagih kita. Kayaknya sholatnya dilama-lama, di khusyuk-khusyuk, ya Allah gimana ini hutang supaya cepat kebayarin. Ya, jadi dilama-lama, sujudnya dilama-lama. Mungkin salamnya lama kayaknya. Doa dulu di situ. Maka ini bukan penagih hutang. Malaikat maut yang akan nyabut nyawa kita. Maka ingatlah kematian ketika kita sedang sholat. Ini kira-kira mengganggu nggak suara kayak gini? Nggak bisa diperbaiki nih? Mic-nya. Kira-kira ada mic lagi? Khawatir. Ya. Oh ya, boleh itu. Insyaallah, jazakallahu khairan. Cek 1 2 3. Nah, ini agak enak ya. Cek 1 2 3. Ah, terasa. Kita lanjutkan. Jadi sebelum kita menyebutkan tentang babul janazah, karena di dalam kitab fikih itu memang ada pembahasan tentang babul janazah, bab tentang janazah. Sebelum kita menyebutkan tentang babul janazah apa saja di dalamnya, kemudian mungkin nanti kita praktekkan supaya kita terbiasa dan ketika ada yang meninggal kita siap mengurusnya, terutama keluarga kita, terutama keluarga kita. Ya, minimal kalau yang meninggal keluarga kita mampu dan bisa. Kalau orang lainnya nggak jadi masalah, kalau diminta alhamdulillah, kalau tidak ya minimal keluarga kita yang kita urusi dalam pengurusan jenazah. Maka kita harus belajar. Makanya pengurusan jenazah itu disebutnya fardun. Hanya saja fardunnya bukan fardul ain, fardul kifayah. Fardul kifayah itu ketika ada sebagian yang bisa memandikan, menyolatkan, kemudian mengkafani, maka cukup yang lain nggak dapat dosa. Jadi sudah terwakili. Tapi kalau nggak bisa semua, dosa semuanya. Kalau tidak bisa semuanya, bisa dosa semuanya. Maka dari itu insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas babul janazah. Tapi sebelum itu kita senantiasa mengingat kematian. Maka kata para ulama, ya cukuplah kafa bil mauti mau'idho. Cukuplah, bahkan Rasul pun bersabda, cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Ketika nasihat dari kiai, dari ustadz, dari syekh, dari siapa saja ternyata belum mengingatkan kita kepada Allah, belum menghantarkan diri kita untuk menjadi lebih baik, belum mendekatkan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan ke akhirat, maka kematianlah yang insya Allah cukup bagi kita untuk menjadi penasehat. Kalau ternyata kematian saja belum cukup menjadi penasehat, lantas siapa lagi yang harus menasehati engkau? Yang hidup saja ternyata sudah, kemudian yang tidak hidup saja itu kematian sudah, lantas butuh siapa lagi yang menjadi penasehat? Maka kata para ulama, bahkan Rasul pun mengatakan tadi, cukuplah kematian sebagai
penasihat kita. Dan insya Allah ketika praktek pun kita sambil mengingat bagaimana seandainya kalau yang ada di hadapan kita yang sedang dimandikan, yang sedang disolatkan, yang sedang dikafani itu kita. Bukan berarti kita belajar atau mempelajari praktek dan yang lainnya bukan hanya untuk sekedar untuk orang lain, tapi kita bayangkan bagaimana nanti kalau saya yang ada di hadapan orang-orang diurusi, ya disolatkan, dimandikan. Masya Allah, para sahabat luar biasa. Ya, ketika mereka melihat ada orang yang sedang disolatkan, mendengar doanya Rasulullah yang luar biasa. Ingat doa ketika menyolatkan itu luar biasa. Ketika Rasulullah mendoakan itu apa kata para sahabat? Ya Allah, atamanna an akuna hadzal mayit ana. Aku mengira dan aku ingin sekali berkeinginan yang jadi mayit itu ana. Kenapa? Didoakannya luar biasa. Doanya Allahumma gfirlahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Masya Allah. Doa-doa kalau kita yakini dan kita fahami itu yang ada di dalam sholat. Ketika berziarah kubur mendoakan si mayit itu pasti yang hidup ingin menjadi yang mati. Karena didoakan. Dan yang mendoakan pun bukan satu dua. Banyakan. Banyakan. Maka dari itu insya Allah mengingat kematian adalah salah satu di antara cara kita untuk mempelajari babul jenazah. Kita ingat dulu kematian. Jangan sampai kita lupa dengan kematian. Pintu untuk menuju akhirat yaitu kematian. Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu, beliau ketika ditanya apa yang kau cintai? Jawaban dia, yang aku cintai 3. Ya, yang aku cintai 3. Dan semua yang dicintai oleh Abu Dzar, ya, ini ternyata tidak dicintai oleh seluruh manusia. Rata-rata. Apa yang pertama yang dicintai? Aku suka lapar. Kenapa? Karena kalau aku lapar, ya perutku kosong. Dan kalau aku lapar, maka hatiku akan bersih. Karena ketika aku lapar, maka kemarahanku juga akan mereda. Hatiku akan lembut. Sehingga aku mencintai lapar. Aku suka dengan lapar, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kita memanamu lapar. Tidak harus 1 jam 2 jam, nggak laju, Pak. Ya, bahasa kitanya. Jadi nggak makan sekali dua kali saja. Ya afwan, anak Sunda ya. Jadi bahasa Sunda bisa. Paham Sunda Bapak-bapak ya? Ya, insyaallah ya. Jadi anak Sundawi. Jadi kalau kita nggak makan sehari, jangankan sehari, 1 jam 2 jam aja, Masya Allah protes, perut saja udah protes, kerewakan dan yang lain. Tapi kalau Abu Dzar, aku cinta lapar. Karena dengan mengingat kelaparan, ya, atau dengan lapar, hatiku akan bersih. Kemudian hatiku akan lembut. Coba, bagaimana caranya melihat lembutnya orang yang lapar? Lihat orang-orang yang sedang alladzina yasumuna fin nahar. Coba lihat kepada orang yang sedang puasa pagi hari. Dia diam aja. Yang biasanya suka marah-marah, ya kalau lagi puasa mah diam aja. Kalau puasanya beneran ya. Kalau puasanya bohong-bohong nawarah. Berarti kalau misalkan lagi puasa marah-marah berarti bohongan puasanya. Jadi kalau orang yang sedang benar puasanya dia lebih banyak diam. Jadi lembut, yang tadinya suka marah pun lembut. Jadi kan emosi marah itu kan dengan tenaga. Bukan dengan diam dia marah bisa, enggak, dengan tenaga. Bukankah ketika marah itu darah itu naik, jadi panas, kemudian ini. Ya, maka ketika kalian ingin melihat bagaimana lembutnya orang yang kelaparan atau orang yang lapar, lihatlah orang yang sedang berpuasa di pagi hari. Kemudian yang aku cintai, kata dia, sakit. Aku suka sehat itu senang. Tuh, hidup makanya saya sehat. Masya Allah. Tapi ternyata para sahabat itu mencintai sakit. Kenapa? Alasannya bukan tanpa alasan. Bukan berarti dia ketika sakit itu nggak punya alasan kenapa dia suka sakit, bukan. Kalau kita mah nggak mau yang namanya sakit, nggak mau. Seolah-olah pengen hidup sehat. Kayaknya hidup sehat itu seolah-olah hidup yang luar biasa. Padahal perlu dipertanyakan para ulama, para salafus soleh, ketika dia tidak diberikan sakit, dia sedih. Apakah Allah lupa dengan saya? Karena orang yang ketika sakit itu pasti dikurangi dosa. Apa mungkin saya nggak punya dosa? Mustahil, manusia pasti punya dosa. Sedih para salafus soleh ketika tidak sakit. Kalau sekarang mah bangga yang tidak sakit itu. Ya, bangga. Maka ketika sakit, kenapa? Kata Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya, kenapa engkau suka sakit? Karena fa idza maridtu khaffat dzunubi. Karena kalau aku sakit, dosaku berkurang. Bukankah kata Rasulullah, ketika kita sakit, dosa-dosa kita dikurang? Maka aku cinta marad. Aku cinta sakit. Kalau kita gimana? Suka. Langsung ngeluh. Sehari 2 hari saja. Sakit panas, demam. Masya Allah. Ngeluhnya hampir berbulan-bulan. Ya.
Tapi insya Allah tidak. Kalau dia belajar, kalau dia tahu bahwasanya rasa sakit itu adalah ujian yang bisa mengurangi dosanya, dia senang. Ya, dia senang. Kemudian yang ketiga yang dicintai oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini, aku mencintai kematian. Siapa di antara kita yang suka dengan kematian? Beda dengan orang, ya, yang dia tidak suka dengan kematian perlu dipertanyakan. Lantas boleh jadi dia suka dengan dunia. Dan orang kalau sudah cinta dengan dunia, maka dia terkena penyakit wahan. Penyakit wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Itulah yang menimpa umat kita. Bukankah kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya umat manusia atau umat Islam itu banyak. Bahkan apa? Bahkan sangat dicemburui oleh orang-orang selain agama kita. Tapi ternyata jumlahnya begitu banyak, tapi isinya nggak ada. Ya, kuantitas luar biasa, tapi kualitasnya nggak ada. Banyak doang umat Islam. Seluruh pelosok Indonesia rata-rata KTP-nya Islam, tapi tidak tahu tentang Islam. Wajar kata Rasulullah. Ya, ternyata yang dahulu yang sedikit saja umat Islam itu ditakuti oleh manusia, bahkan perjalanan 1 bulan itu sudah takut musuh. Mau memerangi Islam sudah takut, belum nyampe ke tempat Islam atau ke kaum muslimin sudah takut di perjalanan 1 bulan. Kalau sekarang, Masya Allah, jangankan perjalanan 1 bulan, udah deket saja nggak ada takut-takutnya ke Islam. Apa penyebabnya? Hubbud dunya, cinta dunia dan benci kematian. Kalau para sahabat dahulu, Masya Allah, kepada kematian itu diharapkan. Kalaulah mereka tidak cinta kematian, ngapain berjihad? Lebih baik aku tidur nyantai-nyantai dengan istri, dengan harta, menikmati harta. Utsman bin Affan, Abu Bakar, hartanya banyak. Tapi ketika jihad, dia paling pertama. Masya Allah, tidak. Cintanya luar biasa. Jadi nggak cinta kepada dunia. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari cinta kematian. Apa yang menyebabkan kamu cinta kepada kematian? Ya, kata para sahabat yang lain. Dan yang sahabat yang lain sudah tahu. Ya, ketika ditanya tentang kenapa engkau cinta kepada kematian, maka jawabannya luar biasa. Bukankah ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, kita harus melalui satu pintu dulu yang dinamakan kematian? Maka aku cinta berjumpa dengan Allah, maka satu pintu yang aku harus lalui yaitu kematian. Kalau aku cinta kepada Allah atau berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta kepadaku, maka aku cinta kematian yang bisa menghantarkanku untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta kepadaku. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Man ahabba liqa'a Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka dan cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan cinta berjumpa dengan dia. Sebaliknya, man kariha liqa Allah. Siapa yang benci dengan jumpa Allah, yang dimaksud bukan benci menghadap Allah, benci dengan pintu yang dia harus temui pertama sebelum menghadap Allah, maka Allah pun akan benci kepada dia. Tidak mau bertemu dengan dia. Masya Allah. Maka tadi, kematian adalah sesuatu yang dicintai oleh para salafus saleh. Bagaimana tidak dicintai? Setiap rumahnya para salafus saleh itu menyiapkan lubang. Menyiapkan lubang-lubang lahan untuk dirinya sendiri. Ketika dia tergiur oleh kehidupan dunia, dia tidur di bawah lubang yang dia gali. Kenapa? Aku mikir di sini. Bagaimana nanti kalau saya dimasukkan ke sini, saya sudah siap atau belum? Masya Allah. Kita gimana kira-kira? Ngegali. Tapi galiannya untuk sepiteng doang. Ya. Kalau untuk kita mah enggak ya. Maka para salafus saleh itu menggali dia untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia lupa berbuat dosa, dia tidur di situ kemudian membayangkan bagaimana nanti kalau saya sudah masuk di liang lahat ini. Masya Allah. Ya, jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukuplah kematian sebagai penasehat kita. Kalau kematian sudah kita cukupkan untuk jadi penasehat, insya Allah kehidupan akan nyaman. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Sesungguhnya siapa yang mengingat kematian dalam keadaan sempit akan terasa longgar. Dalam keadaan sengsara dia akan terasa longgar. Dalam keadaan tidak mampu seolah-olah dia mampu. Dalam keadaan tidak punya rizki maka seolah-olah dia paling kaya. Kalau dia mengingat kematian. Kenapa? Karena bukankah ketika dia mengingat kematian dalam keadaan sempit, buat apa saya capek-capek mikirin dunia? Buat apa saya sedih-sedih mikirin dunia? Toh dunia sudah Allah jamin, yang belum Allah jamin itu mana? Akhirat. Kenapa saya mengkhawatirkan dunia yang sudah Allah jamin? Siapa yang hidup di dunia, Allah sudah pasti jamin. Sekalipun kita tidak punya pekerjaan, Allah jamin rezeki kita.
Karena kematian dengan rizki itu satu kesatuan yang tidak akan terpisah. Terpisahnya nanti kalau sudah meninggal. Jadi selama kita masih hidup, kematian dan rizki ini akan tetap bersatu. Jadi ketika kita rizkinya selesai habis, maka kematian akan datang. Ketika kita belum mati, berarti rizki masih ada sekalipun kita belum bekerja. Tapi terkadang kita selalu mengkhawatirkan dunia yang Allah sudah jamin, lupa mengkhawatirkan akhirat yang belum Allah jamin. Ada tak yang menjamin di sini akhirat? Bahwasanya akhiratnya sudah dijamin oleh Allah? Belum ada. Kita belum tahu sesoleh-solehnya kita nggak tahu ya apakah akhir kita baik atau tidak. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta kepada Allah, ya Allah, ya, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Minta kepada Allah akhir yang baik. Sekalipun kita rajin sholat, rajin ibadah, banyak diantara para sahabat yang ternyata di dalam sirah Nabawi yang ternyata ketika meninggal murtad, keluar dari Islam. Bukankah ketika Rasulullah meninggal banyak murtadun, orang-orang yang keluar dari Islam banyak. Ketika zaman para sahabat banyak juga yang keluar dari Islam. Ada orang yang soleh, rajin ibadah, bahkan di masjid tinggalnya. Kemudian dia suka azan, tiba-tiba ketika tergoda oleh satu ujian perempuan, langsung dia murtad. Ketika dia mau menikahi si perempuan itu, ternyata Allah cabut nyawanya dalam keadaan kafir. Maka kita jangan merasa bahwasanya kita rajin ibadah, rajin ngaji, ini kita nyangka kita akan di akhir yang baik. Terus berdoa, jangan pernah lupakan. Minimal setiap harinya doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Dan jangan lupa juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu neraka. Maka kematian ya akan menjadikan kita longgar yang tadinya sempit. Hati yang terasa seolah-olah dunia ini sempit, ketika mengingat kematian longgar. Buat apa saya mikirin dunia? Ya, toh nanti gak akan meninggal. Coba lihat kepada orang-orang Fir'aun, orang-orang yang terdahulu. Siapa? Qarun, yang hartanya sudah banyak dia kumpulkan, tiba-tiba meninggal, hartanya juga ikut tertimbun. Maka kita kenal sekarang dengan harta Qarun, ya, harta karun. Ya. Makanya jangan bangga dengan dunia. Walaupun kita sedang sempit, ketika kita ingat kematian akan longgar. Kita nggak punya apa-apa sekarang. Perasaan susah amat hidup ya, pekerjaan susah, ini susah. Ingat ketika mengingat kematian longgar terasa. Kita nggak punya kawan nih, perasaan sendiri aja, khawatir seolah-olah akan ditinggalkan oleh manusia. Jangan khawatir. Manusia ketika kita meninggal nggak akan peduli ke kita. Ya, sehari dua hari ingat, besoknya melupa dengan pekerjaan dan yang lain. Makanya ketika kematian diingat dalam keadaan sempit jadi longgar. Dan ketika diingat kematian itu dalam keadaan longgar jadi sempit. Coba ketika sedang enak-enaknya punya harta banyak, ya, tiba-tiba ingat kematian. Ya Allah, seolah-olah itu harta ingin dia infakkan semuanya. Kalau dia tidak melihat keluarga, pasti dia infakkan semuanya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku ingin infakkan semua hartaku. Apa kata Allah? Jangan, setengahnya aja. Kalaulah dia tidak ingat keluarganya, ya, Abu Bakar sudah tidak ingat lagi, dia infakkan. Karena ingat kematian selalu. Beda dengan kita. Ketika senang ingat kematian, ketika senang lupa, ketika susah barulah ingat, terpaksa. Ya, ketika senang lagi lupa lagi. Benar tidak? Manusia kita zaman sekarang ketika sedang senang lupa kepada kematian. Jangankan mau ingat kematian, diingetin aja nggak mau. Udah jangan ngomong-ngomong mati. Ya, kayak kamu pencabut nyawa aja. Nah, walaupun kita mengingat kematian bukan berarti hari ini kita bakal meninggal, atau nggak tahu mungkin setelah ini kita meninggal juga. Jadi kita tahu mengingat kematian itu supaya kita sadar ternyata hidup di dunia hanya sebentar. Ya, maka kita, kata para ulama, jenazah yang sedang bernafas, tinggal nunggu saja kapan tidak bernafasnya, kembali ke hukum asalnya jenazah. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meninggal itu ya tadi paling meninggalkan tiga perkara. Tiga perkara. Apa yang kita tinggalkan? Pertama harta, kedua keluarga, dan ketiga amal. Dua atau semuanya akan ikut ke kuburan, tapi dua akan kembali hanya sampai kuburan saja. Ya. Kemudian yang ikut bersama kita ke alam kubur hanya satu. Siapa itu? Amal. Idza mata ibnu Adam, ya, yattabi'uhu tsalas. Kalau anak cucu Adam itu mati, maka atau meninggal, maka ikut tiga perkara. Yang pertama hartanya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang tiga ini itu harta, keluarga, dan amalnya. Dua akan kembali, satu akan ikut sampai kuburan. Yang dua ini keluarga.
keluarga sedih mungkin sehari 2 hari ke kita, ya, istri kita nangis sehari 2 hari. Setelah itu mungkin lupa dengan tugasnya dan dengan kawan-kawannya, arisannya, ya, dengan produk-produk yang dia jualnya. Bahkan setelah habis masa iddahnya kawin lagi, ya, atau sebaliknya, seorang suami, ya, ingat kepada istri sehari 2 hari, besoknya langsung menikah lagi. Jadi keluarga ketika datang ke kuburannya hanya datang di kuburan. Kalau misalkan disuruh nemenin di kuburan nggak mau. Ya, sesetia-setianya pasangan kita, anak kita, semuanya ketika suruh nemenin di kuburan nggak mau. Jangankan nemenin di dalam kuburan, di luarnya saja nggak mau. Nggak mau. Makanya banyak orang yang apa? Yang nyewa orang untuk ngaji. Ya, karena nggak mau keluarganya. Ada tak keluarganya? Nggak mau lihat. Betapa keluarga ternyata lupa dengan kita kalau kita sudah meninggal. Ya, kedua, harta kita semewah apa pakaian kita, tetap yang kita pakai kafan yang mungkin harganya harga murah, nggak bagus sebagus pakaian yang kita pakai. Bahannya bahan katun yang mungkin kalau dibeli ya paling murah semeternya. Ya, bahkan dapatnya wakaf dari masjid yang kita pakai. Ya, jadi harta semewah apapun, sebagus apapun kita akan tinggalkan. Mentok-mentok kendaraan yang kita gunakan, yang mewah semewah-mewahnya, paling hanya parkir di parkiran kuburan. Itu saja paling. Ya, kemudian yang ikut bersama kita itu apa? Yang ikut bersama kita yaitu amal. Maka perbanyaklah melakukan amal sebelum kita meninggal. Utsman bin Affan ketika disebutkan tentang kuburan, beliau sedih. Tapi ketika disebutkan tentang surga neraka, sedih cuman tidak keluar air mata. Tapi ketika disebutkan tentang kuburan, bajunya basah, ya, bahkan selendangnya, ridanya, sorbannya basah. Kenapa engkau disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis? Tapi kenapa engkau ketika disebutkan kuburan engkau menangis seperti ini sejadi-jadinya? Apa kata beliau? Utsman bin Affan mengatakan, ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah berkata, innal qabra awwalu manazilul akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah awal pertama kali menghadapi akhirat. Jadi kita mau menuju akhirat itu mana dulu yang dituju? Kuburan, ya. Faman naja minhu famma ba'dahu aisar, siapa yang selamat dan sukses di kuburannya maka setelahnya mudah. Tapi sebaliknya, siapa yang sulit ketika di kuburan, maka setelahnya pun akan dipersulit. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sebelum kita praktek tentang jenazah, menyebutkan tentang jenazah, setidaknya kita ingat dulu kematian supaya kita sadar ternyata kita di sini pun boleh jadi entah, ya, setelah ini 1 jam 1 menit, ya, kita meninggal, ataupun nanti sehari 2 hari kita meninggal, atau setahun 2 tahun. Bahkan, ya, orang yang saat ini mungkin, ya, meninggal beberapa menit setelah ini, ya, berapa menit yang lalu, 1 menit 2 menit, mungkin dia mengharapkan, coba kalau saya duduk di majelis ilmu kemarin-kemarin, coba kalau saya ada di sini sebelumnya, coba kalau saya di sini. Maka harapannya atau penyesalannya sia-sia. Dan nanti disebutkan dalam Al-Quran, orang yang meninggal itu dia akan menyesal, dan penyesalannya itu sia-sia. Setidaknya orang yang meninggal itu dia mengatakan, ya Allah, ya, irji'uni, kembalikan aku kemana? Kembalikan aku ke dunia. Inni a'malu sholih, la'alli a'malu sholih, semoga aku bisa mengerjakan amal soleh, ya Allah. Fima tarok, yang dulu aku tinggalkan di dunia. Ya Allah, kembalikan, gak usah lama-lama, ya Allah. Gak usah setahun 2 tahun, gak usah sebulan 2 bulan, 1 hari. Ya Allah, gak 1 hari 1 jam saja, ya Allah. Gak 1 jam 1 detik saja aku ingin melakukan amal soleh, ya Allah. Dan salah satu yang diharapkan ketika orang meninggal ingin hidup, 1 amalan yang ingin dia kerjakan. Yang pertama itu amal soleh, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang bersedekah, ya, wa tasaddaqu wa akum minas sholihin, aku ingin bersedekah, ya Allah, dan aku menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu harapan orang-orang yang sudah meninggal. Dan ada juga harapan dan keinginan orang yang sudah meninggal, tapi keinginannya bukan balik ke dunia. Kalau orang yang meninggalkan ibadah ketika di dunia, itu ingin balik lagi ke dunia. Tapi kalau orang yang dia soleh ketika di dunia, menyesal di akhirat, atau menyesal, ya, atau berharap ingin segera dikuburkan. Makanya jenazah itu di dalam riwayatnya ketika diangkat, itu berkata dia. Cuman kita tidak tahu. Apa yang berkatanya? Di dalam riwayatnya disebutkan, sesungguhnya kalau seandainya jenazah, idza humilatil janazah ala
riqabi ahadikum, di atas pundak salah satu di antara kalian. Fa innaha taqul, maka sesungguhnya jenazah itu berkata, fa in kana shaliha, kalau dia soleh dia berkata apa? Qaddimuni, segerakan aku. Jangan lama-lama bawa aku nih, tunggu, hayu buruan. Maka termasuk adab kalau dia soleh disegerakan untuk dikuburkan, karena dia berharap ingin mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Tapi orang yang jarang beribadah ketika di dunia, harapan dia balik lagi ke dunia. Tapi kalau orang yang soleh di dunianya, dia harapannya ingin disegerakan, dikuburkan dan berjumpa dengan hari kiamat. Kapan ini hari kiamat datang? Kapan? Ya. Masya Allah, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita masuk ke babul jenazah. Bab tentang jenazah. Ana persingkat. Ini kira-kira ada praktek atau tidak? Ada. Tapi kalau praktek berarti harus ana persingkat. Sebelum kita praktek tentang babul jenazah, ya, maka kita harus kenali dulu. Jenazah itu punya 4 hak dari orang yang hidup. Hak ini harus dipenuhi dan hukumnya wajib fardu kifayah. Fardu kifayah. Hak 4 ini maka sudah mencukupi hak dia. Tidak perlu hak-hak yang lain. Kenapa para ulama kekeh ketika sudah meninggal itu tidak perlu ada acara-acara lain, karena memang haknya cuma 4. Yang pertama, ketika meninggal haknya yaitu untuk dimandikan. Ya. Kemudian yang kedua, haknya dikafani. Hak yang ketiga, disolatkan. Hak yang keempat, dikuburkan. Itu hak mayit, ya, setelah beliau meninggal. Kemudian ada amalan-amalan nanti yang bermanfaat untuk mayit ketika mayit sudah meninggal. Apa salah satu diantaranya? Membayarkan hutang bagi si mayit atau hutang si mayit, itu bisa bermanfaat untuk si mayit. Itu yang lebih bermanfaat ketika si mayit meninggal. Ya. Maka yang akan kita bahas yaitu insya Allah mulai dari mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Ya mungkin nanti kita sedapatnya, dapat yang mana nih kita? Kalau syukur-syukur kalau semuanya kita dapati. Insya Allah perkara yang kita akan pelajari ini mudah. Hanya saja mungkin kita belum punya keberanian. Ya, apalagi mungkin kalau cuman prakteknya pakai boneka doang misalkan. Atau ketika praktek mayat asli, aduh kaku. Pak Rahmat benar. Ya, jadi kaku, kaget. Gimana nggak takut ya? Jadi kita kalau praktek di bawah nih, anak jamaah bawa satu, biar ngelihat. Tuh praktek langsung coba. Ya, sambil diajarin di situ, biar terbiasa. Apalagi kalau yang meninggalnya ini ada penyakit atau apa gitu, ini lebih menakutkan lagi, ya. Mengerikan lagi kan ya. Jadi mungkin ada yang nggak berani, ada yang berani, ada yang enggak. Gitu. Bahkan punten kalau kita memandikan orang-orang yang nggak soleh, yang tidak sholat di dunia, itu pasti ada perkara-perkara yang akan kita rasakan oleh yang memandikan. Baunya lah, apanya lah. Karena di dalam sebuah kisah ya di Timur Tengah, itu ada ternyata anak muda yang dimandikan, bau sekali, nggak ada yang berani. Sampai akhirnya dipanggil syekh untuk memandikan. Yang namanya syekh punya tanggung jawab. Ketika tidak ada yang memandikan, dosa semuanya. Sekalipun orang ini tidak pernah sholat di dunia, kalau dia muslim harus dimandikan. Ketika tidak dimandikan, maka dosa semuanya. Maka syekhnya datang ke situ, ternyata ketika memandikan benar bau. Jawabannya hanya satu. Ya, apakah dulu dia sholat di dunia? Ya, pertanyaannya satu, apakah dulu dia sholat di dunia? Orang tuanya sedih. Nah, ya, dia tidak pernah ya membasuh mukanya untuk sholat, untuk berwudu kemudian sholat. Maka memang sholat, orang yang meninggalkan sholat itu kesengsaranya bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan sengsara. Maka kita harus senantiasa menjaga sholat supaya Allah mudahkan ketika meninggal, ketika ke alam kubur, ketika di akhirat. Ya. Jadi insya Allah memandikan bi'idnillahi ta'ala yang akan kita bahas bi'idnillahi ta'ala. Sebelum kita membahas tentang memandikan, maka ada sebelum dia mati kan ada yang namanya sakaratul maut atau muhtadhar, orang yang akan mendapatkan atau orang yang kelihatannya mau meninggal. Itu ada ciri-cirinya. Salah satu di antara ciri-cirinya itu keringat basah di keringat di dahi. Kemudian kaki terasa dingin, ya. Kemudian pandangan mulai ke atas. Ya, udah melihat sesuatu, kemudian dia melihat sesuatu yang yang kita tidak bisa lihat. Ana sering mendapatkan orang-orang yang udah tua atau yang mau mendekati ajalnya, itu pasti dia didatangi oleh iblis. Iblis itu akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengganggu kita di saat-saat kita lemah. Jadi saat-saat kita lemah itu ya sakaratul maut, pasti syaitan datang. Imam Ahmad saja ketika mau meninggal itu didatangi oleh syaitan. Ya, sampai ketika ditalkin oleh anaknya, ya bunai, ayya abati, wahai bapakku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan apa? Bah,
pergi. Sedih siapa? Sedih anaknya. Kemudian setelah itu siapa? Imam Ahmad pingsan. Kemudian bangun kembali. Kemudian dikatakan oleh anaknya, ya abati, qultu la ilaha illallah. Aku katakan kepadamu la ilaha illallah. Tapi kenapa engkau jawab bah? Apa kata Imam Ahmad? Fa inna ja'ani syaitan. Sesungguhnya syaitan datang kepadaku. Faqala li, kemudian mengatakan kepadaku syaitan itu untuk ini dan untuk itu. Kemudian aku mengusirnya bah. Kemudian aku mengatakan kepadanya untuk pergi. Jadi sedih. Anaknya dikira mah akhir ucapannya bah, bukan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia pingsan kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad meninggalnya. Karena syaitan pasti datang ketika kita mau meninggal. Sakaratul maut, sakit parah saja mau mendekati ajal, syaitan datang. Karena ini nih saat-saat lemah. Kamu mau sakit nggak? Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh ucapin ini nih. Ternyata bukan sembuh malah meninggal. Dia ikut dengan iblis atau syaitan ngucapin kalimat-kalimat yang dikatakan oleh syaitan. Kamu kalau sembuh katakan ini jampe supaya sembuh. Ternyata jampenya bukan dari Rasul. Makanya hati-hati ketika kita tidak paham bahasa Arab, ya, ketika datang ada orang yang mengatakan ini dan itu, jangan langsung diamalkan. Tanyakan dulu benar nggak ini? Khawatir nanti ketika kita mau meninggal datang iblis ngatain bahasa Arab ke kita, ya, kemudian kita ikuti karena ingin sembuh. Akhirnya apa? Ternyata kalimat kekufuran atau kesyirikan. Meninggal dalam keadaan kufur dan syirik. Na'udzubillah. Makanya ketika kita meninggal, kenapa ada yang namanya talqin? Nah, sebelum membahas tentang memandikan, kita dulu bahas tentang orang yang mau meninggal. Sebelum dia meninggal, itu terlihat dulu ciri-cirinya. Awas, jangan ditinggalkan. Kebanyakan orang ini, dokter juga sama biasanya. Udah mah di ICU, ya, ICU ya yang biasanya tempat yang gawat darurat, dibiarkan sendiri. Padahal Rasulullah mengatakan ketika orang itu mau meninggal, maka jangan dibiarkan sendiri. Karena dia sedang lemah, syaitan datang. Wajar kalau ada rasa takut, ya. Bagaimana tidak rasa takut, di sini bawa ini, di sini bawa ini, seolah-olah mau menghantam dia. Padahal mah hanya nakut-nakuti. Ya, anak pernah dipanggil san, nama anak Hasan, ya, Hasani. San, ada bapak-bapak san, coba saha eta, bahasa kitanya ya, bahasa Sundanya. Saha eta coba usirkan. Suruh pergi itu coba. Jangan berdiri di situ hitam, bawa ini, bawa itu. Ana lihat ke kanan dan kiri, siapa maksudnya? Coba kita kalau kira-kira dalam posisi itu takut tidak? Yang melihat takut, kita yang tidak melihat lebih takut. Ya, Masya Allah, apa itu? Nah, itu syaitan yang datang mengganggu orang yang akan meninggal. Pasti. Itu pasti. Maka hati-hati. Imam Ahmad saja didatangi, apalagi kita. Siapa kita? Imam Ahmad bukan. Maka siap-siap kita menghadapi itu iblis yang datang akan mengganggu kita. Maka ditalkinlah kita supaya akhir ucapannya kalimat la. Apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ketika Rasulullah mengatakan ucapkanlah atau talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan hanya sampai situ. Kemudian ketika dia mengucapkan, maka kata para ulama, ya, jangan terburu-buru. Jangan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Salah ini dalam pengucapan dan mengajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang sedang capek, sebentar lagi mau meninggal. Belum sakaratul maut, ya. Maksudnya sebentar lagi nih mau sakaratul maut. Kalau sakaratul maut udah nggak bisa apa-apa biasanya. Jadi jangan terburu-buru. Tunggu sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Bapak, kalau misalkan bapaknya bisikkan di telinga boleh. Bapak ucapkan la ilaha illallah. Ibu ucapkan la ilaha illallah. Dek ucapkan la ilaha illallah. Kak ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan sampai dia mengucapkan. Ketika sudah mengucapkan, biarkan udah. Biarkan. Karena kenapa kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Biarkan ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah biarkan, enggak usah ditalkin lagi. Enggak usah ditalkin. Ini kesalahan yang sering terjadi di kita. Yang mentalkin banyak, udah ngucapin dia hayuh lagi. Ya mungkin kalau lagi sehat, Pak. Kalau lagi sehat, kamu banyak ngomong, udah sih saya udah ngucapin. Ada juga yang sakit diucapin gitu, udah sih tadi gak zikir. Memang nggak boleh. Tadi gak udah nyebut. Benar nggak? Ada biasanya. Akhirnya akhir ucapannya bukan la ilaha illallah, akhirnya apa? Tadi gak udah nyebut saya. Maka ketika orang yang ditalkin la ilaha illallah sudah, dia tidak berkata apa-apa lagi, diam kita. Tunggu, biarkan. Cuman kita temani. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, baru kita talkin lagi. Supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Dan yang kesalahan yang sering terjadi juga mentalkin banyak orang.
Di sini ngomong, di sini ngomong, di sini ngomong, di sini ngomong. Bener nggak? Semuanya ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bahasa kitanya mungkin aku ikut yang mana nih? Orang melunu mana ya la ilaha illallah ya? Ya, maksudnya apa? Satu-satu. Itu yang lagi sakit, yang lagi capek. Kita saja yang sehat sekarang banyak ngomong, kira-kira gimana? Jangan banyak, coba satu-satu ngomongnya. Benar nggak? Jangan banyak-banyak, satu-satu dulu. Orang yang lagi mau meninggal capek, lebih capek daripada kita. Maka ketika yang mentalkin, biarkan satu orang. Ya, maka kalau ada yang mentalkin, diam. Udah satu orang saja, nggak usah banyak-banyak. Lagi capek dia, biarkan kita yang didengar oleh dia ucapannya, supaya tidak mendengar ucapan yang lain. Ya, supaya tidak mendengar ucapan yang lain. Kemudian biarkan yang lebih afdolnya keluarga orang yang terdekat dengan dia. Dan yang mentalkin tidak boleh orang yang tertuduh bahwasanya dia itu orangnya fasik. Karena kalau lagi talkin, ngelihat nanti bukan ngikutin talkinnya, ngeliatin orangnya aja. Nah, kata para ulama, ketika mentalkin jangan orang yang kira-kira dituduh, punten bahasa ininya, orang yang kurang dipercaya lah. Karena ketika orang sedang ditalkin, malah yang dilihat bukan ucapannya tapi ngeliatin orangnya aja. Kenapa saya ditalkin sama dia? Maka kata para ulama, ketika mentalkin orang yang paham, kemudian orang yang paling terdekat dengan si mayit atau orang yang mau meninggal tadi. Kemudian la ilaha illallah. Dan para ulama mengatakan tidak dengan kalimat-kalimat yang lain. Bahkan kalimat zikir subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar tidak boleh. Jadikan talqin itu akhir ucapan mayit la ilaha illallah. Allah misalkan tidak boleh. Ya, sepakat para ulama 4 imam mazhab pun mengatakan demikian. Talqin itu semuanya sepakat la ilaha illallah. Apa sih manfaat dan faidah dari talqin? Bukan dia menyebutkan kalimat subhanallah alhamdulillah, bukan. Supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Karena hadisnya jelas, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ya, maka para ulama sepakat la ilaha illallah tidak diganti dengan yang lain. Apalagi ada yang biasanya diucapkan bebaskan aja. Kalau di kita bebaskan, lepaskan saja, apa ya? Lepaskan baik, ya bahasa kita juga sama di sini. Laskan, ikhlaskan, pokoknya bahasa-bahasa yang tidak selayaknya kita ucapkan kepada orang yang sedang lelah dan capek. Ya, itu talqin. Dan kalau masih sakit, jangan lupa dinasehati. Kalau lagi sakit, jangan lupa dinasehati, sabar. Yang sakit itu diberikan pahala, dikurangi dosanya. Kalau kita mengeluh nanti dosa tidak dikurangi, pahala tidak dikasih. Ya, maka sabar, ridho dengan ketetapan Allah. Ini sudah menjadi takdir Allah. Nasihati oleh kita orang yang mau meninggal itu. Jadi orang yang kena penyakit itu nasihati. Kemudian kalau dia sudah meninggal, kemudian matanya dia akan ke atas, rata-rata. Ya, orang yang meninggal itu pasti matanya ke atas, dan itu bukan tanda su'ul khotimah ya. Awas jangan sampai kita salah sangka. Ketika meninggal melotot matanya. Apa yang dia lakukan zaman dahulu? Lah. Ya, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya innar ruha idza qubid taba'uhul basar. Sesungguhnya mata atau ruh ketika dicabut itu pasti mata mengikuti. Ingin tahu dibawa kemana ini ruh? Jadi mengikuti. Makanya kita sering lihat ketika ada yang meninggal tuh kayak gini matanya. Maka jangan kita hukumi su'ul khotimah. Bagaimana kalau yang meninggal itu orang soleh? Ngelakuin ini. Apa ini yang dilakukan? Tidak juga. Tapi apa? Karena memang fitrahnya ruh ketika dicabut, mata itu ingin lihat dibawa kemana. Jadi ketika sudah dicabut, mata nggak bisa berkedip. Karena sudah jadi jenazah. Maka ketika meninggal ada yang terbuka matanya, ditutup. Seperti apapun, tutupnya nggak jadi masalah. Nggak ada syariatnya menutup itu. Yang penting tertutup mata. Nggak harus gini. Ya, terserah. Mau gini, yang penting mata tertutup. Nggak ada dalil khusus bagi menutup mata. Harus seperti apa. Ya, yang penting tertutup matanya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau misalkan dia meninggal, terbuka mulutnya, mangap, ya, ditutup. Ditutupnya dengan sesuatu yang bisa membantunya. Biasanya kan kita dapati diikat. Nah, itu nggak jadi masalah. Khawatir kenapa? Khawatir masuk angin. Beda dengan orang yang masih hidup, ketika masuk angin bisa dikeluarkan dari belakang. Atau bisa kita keluarkan dengan gitu ya. Sendawa, terab, ya bahasa kitanya terab apa di sini? Ya apa di sini mah? Iya, pokoknya bisa kita keluarkan. Tapi orang yang meninggal tidak bisa, maka nanti perutnya akan mengembung. Maka ditutup mulutnya supaya tidak masuk ke dalam entah binatang atau yang lainnya.
Maka termasuk ihtiram, memuliakan mayit, maka kita muliakan sebagaimana dia masih hidup. Jadi ketika terbuka, kita tutup. Ya, kemudian bisa dibantu dengan mengikat rabtu bainal lihyaihi, mengikat antara ini dengan kepalanya, boleh. Biasanya kan kita dapat ya, ada yang diikat. Nah, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kemudian yang selanjutnya, taujihul qiblah. Orang yang sedang mau sekarat, mau meninggal, udah mau dicabut nyawanya nih, maka dianjurkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Kalau misalkan dia sedang tidurnya ke arah sana, kiblatnya ke arah sana, maka kita hadapkan ke arah kanan seperti ini. Jadi apa? Diserongkan ke arah kanan biar dia wajahnya menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau kiblatnya di sana, dia yang sedang tidur seperti ini, minimal diangkat. Tapi sepakat para ulama yang lebih afdol yaitu menghadap ke arah kiblat dengan membaringkan ke arah kanan seperti dia tidur dan seperti dia nanti mau dikuburkan. Itu lagi sekarat ya, biar dihadapkan ke arah kiblat. Itu dianjurkan, mustahab atau dianjurkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Jadi diarahkan ke arah kiblat. Kalau kiblatnya di sana berarti dibangunkan. Tapi kalau bisa kita geser. Wih, Ustaz, sempit tempat anak. Ternyata salah posisi menyimpan kasur ketika mau meninggal, dia hanya bisa ke sana. Maka boleh kita angkat kakinya ke arah kiblat, kepalanya diangkat menghadap ke arah kiblat. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian tajridu minathiyabihi. Kalau dia meninggal menggunakan baju, tolong dipotong bajunya. Dibuka saja, nggak jadi masalah. Kalau mau ditunggu lama, mandiinnya lama, dibuka. Dan harus ditutup auratnya. Maksudnya ketika dibuka, jangan dibuka auratnya. Jangan dilihat auratnya oleh orang selain keluarganya, istrinya. Tidak boleh dibuka oleh atau kelihatan auratnya ketika dibuka. Apa salah satu di antara manfaatnya ketika dibuka? Salah satu manfaatnya supaya badan ini adem. Kan kalau adem itu nggak cepat busuk. Tapi kalau panas, ini cepat busuk badan. Ya, maka dilepas. Itu termasuk dianjurkan atau mustahab. Dan para sahabat pada saat itu tidak berani membuka baju Rasulullah. Saat dimandikan pun nggak berani untuk membuka baju Rasulullah. Tapi para sahabat yang lain, karena kenapa? Karena Rasulullah. Tapi para sahabat Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan yustahabbu khal'u thiyabul mayyit. Dianjurkan untuk membuka pakaian mayit ya sampai apa? La'alla yakhruju minhu syai'un yufsiduhu. Semoga tidak baju itu yang dipakai tidak merusak badannya ketika ditunda pemandiannya. Ya, maka dibuka bajunya. Ya, dibuka. Kalau cuma sebentar misalkan memandikannya nggak jadi masalah, nggak dibuka. Tapi nanti ketika dimandikan dibuka, insya Allah nanti kita pelajari. Kemudian kita tutupi dengan apa? Kita tutupi dengan kain. Ketika meninggal ditutupi dengan kain, jangan dibuka saja. Kecuali ada orang yang ingin melihat, ingin mencium, boleh dibuka. Tapi kalau misalkan meninggal ditutup, tidak boleh dibuka. Ya. Tidak boleh dibuka. Biasanya di mana-mana sama ya. Ketika ada yang meninggal pasti ditutup. Yang nggak paham tentang fikih jenazahnya nutup biasanya kan. Maka memang fitrahnya ketika meninggal tolong ditutup. Ihtiraman lil mayyit, supaya mayit itu tidak diremehkan, tidak si fulan yang meninggal, si ini yang meninggal. Akhirnya dituduh di ini dan di itu. Maka ditutup kepalanya ketika mayit ini meninggal. Kecuali orang yang sedang ihram atau sedang haji tidak ditutup. Ya, dan bahkan diharamkan untuk ditutup orang yang sedang ihram atau orang yang sedang umrah atau haji. Biarkan dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai, kemudian dibuka kepalanya. Makanya nanti kalau lihat sok ya dibuka, ya, cara menyolatkan orang di Saudi atau di Masjidil Haram. Itu ada rame yang disolatkan, tapi ternyata ada satu yang terbuka kepalanya, yang lainnya tertutup, dia mah terbuka. Dan orang yang terbuka itu pasti sedang ihram, ya, sedang haji atau sedang umrah, sedang memakai pakaian ihram. Maka tidak boleh ditutup mukanya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, adabnya sebelum kita memandikan harus disegerakan pengurusan dan penguburan mayit, jangan ditunda-tunda. Ini mah ada anaknya perjalanan 2 hari, tunggu dulu pengen ketemu. Ketika hidup kemana aja, kenapa nggak mau pulang? Giliran meninggal baru mau pulang. Kalau meninggal pulang mah nggak bisa ngobrol. Tapi kalau masih hidup minimal disempatkan untuk bertemu dengan keluarga, dengan bapak, dengan siapa saja insya Allah. Ketika lagi sakit izin dia. Daripada izinnya ketika meninggal, lebih baik izin ketika sedang sakit. Ya, jadi ini rata-rata nungguin anak, nungguin ini dulu, kasihan katanya. Jauh perjalanan, sedangkan mayit harus segera dikuburkan.
Kata anak tadi, kalau mayit itu soleh, pasti dia ingin disegerakan. Kalau dia mayitnya tidak soleh, ghairu dzalik, tidak soleh, apa kata Rasulullah? Engkau tidak memikul beban yang berat. Jadi kita ingin segera melepaskan beban berat kita ini. Kalau orangnya tidak soleh, kita kan udah selesai pengurusan. Tapi kalau dia soleh, kita menyegerakan nikmat untuknya. Tapi kalau dia toleh, kita menyegerakan beban untuk kita dari orang yang tidak soleh. Jadi disegerakan. Baru nanti kita masuk ke bab ghuslul mayyit, cara memandikan mayit. Praktek langsung apa gimana? Kalau praktek langsung mandi apa prakteknya pakai ini aja? Memandikan langsung ada orang yang mau dimandikan atau gimana? Ada yang siap dimandikan langsung. Ada yang siap mandikan apa memang? Kalau misalkan tidak ada, kalau ada meja di sini, kita di sini sambil praktekkan, Anda sampaikan materi sambil Anda praktekkan cara memandikan. Simbolis ada mejanya kira-kira. Kemudian ada orang yang di sini. Insya Allah nanti kita langsung mandi atau praktek memandikan. Praktek dengan materi biasanya beda, ya. Praktek dengan materi biasanya beda. Jangan khawatir. Maksudnya orang-orang yang di masyarakat itu kenapa mereka berani? Karena memang terbiasa. Kita pun harus terbiasa. Nggak jadi masalah kita beranikan diri dengan orang-orang yang memandikan. Ikut bersama mereka, nggak jadi masalah. Sampai akhirnya kalau kita terbiasa, insya Allah kita jadi biasa. Hanya saja mungkin kita karena nggak siap itu karena memang nggak tahu ilmunya. Kita sholat, kenapa sih kita Allahu Akbar seolah-olah kita pede sekalipun kita berbeda misalkan, ya, yang lain begini kita tapi kok pede, kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Sama dengan memandikan, apalagi memandikan bukan jamaah. Cara memandikan mayit itu tidak boleh banyak-banyak, minimalnya 2, ya, minimalnya 2. 1 juga bisa kalau dia bisa. Syekh Ana memandikan mayit itu sendiri deh. Bisa kan? Ya. Tapi minimalnya 2, minimal. Maksimal 3 saja udah. Maksimal 3 karena rame-rame jadi tontonan nantinya. Ya, yang satu megang ini ya, kalau misalkan mau nambah gak jadi masalah. Cuman saja mau pakai aja langsung. Yang lain gimana? Ada yang mau dimandiinnya enggak? Oh udah, berarti ada yang siap dimandikan. Kalau siap, insya Allah kita ke sana berarti ya. Jadi itu kiblat, dia ke sana, ditidurkan sebagaimana dia mau dikuburkan. Orang bisa kalau mau, ya udah. Jadi kalau misalkan sebelum memandikan persiapkan dulu kebutuhannya. Pertama kalau misalkan memang saat sekarang dibutuhkan kimam atau masker pakai. Khawatir ada kotoran-kotoran yang tercium kurang enak, boleh kita pakai masker. Ya, dulu nggak ada sarung tangan, maka sekarang ada sarung tangan, maka kita gunakan sarung tangan yang kira-kira tidak masuk air. Karet ya. Jadi sarung tangan medis itu bisa kita gunakan. Karena dulu mereka pakainya pakai apa? Pakai langsung khirqah. Khirqah itu pembalut. Bukan pembalut ini ya, maksudnya kain. Tapi dia sekarang udah enak, kita ada sarung tangan. Pakai, siapkan ini. Kemudian kalau misalkan khawatir basah, pakai yang biasanya buat goreng atau buat masak atau buat apa supaya air tidak celemet ya. Jadi pakai itu, nggak jadi masalah. Kebutuhan untuk memandikan nggak jadi masalah. Itu tidak dilarang dan dibolehkan. Kemudian yang harus kita siapkan sebelum ini juga air. Pertama air bersih biasa. Kemudian air sider kalau ada. Tahu sider itu? Bidara. Air bidara itu ya. Air bidara itu ditumbuk. Sekarang mah sudah ada beliannya, tumbuk bubuk itu yang serbuk. Jadi bisa diolah terus diurut minimal 1 gayung, 1 ember saja kita kumpulkan. Kemudian air yang selanjutnya yang dibutuhkan air kafur. Air kafur itu air untuk mandi terakhir. Air kafur itu fungsinya untuk thayyib,
ya kayak kamper gitu ya. Tuib itu untuk bukan pengawet apa ya, memberi minyak wangi. Wangi juga, ya. Wangi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, coba. Jadi, jadi ketika sudah siap semuanya, maka sudah air minimal. Ini air. Disiapin semuanya air kebutuhannya. Kira-kira air yang cukup dan tidak boleh berlebihan. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh berlebihan ketika mau memandikan juga. Berlebihan dalam penggunaan air, berlebihan dalam menggunakan kebutuhan memandi, pakaian atau ini dan itu tidak boleh berlebihan. Tetap selama dia ketika masih hidupnya dia untuk tidak boleh berlebihan, maka ketika meninggal pun tidak boleh berlebihan. Israf namanya. Israf itu tidak boleh hidup ataupun mati. Nah, ketika sudah siap air, sudah siap semuanya, ya, barulah diangkat. Jadi jangan diangkat dulu belum siap apa-apa, kasihan mayit. Ya, kasihan mayit. Siapkan dulu air bidara. Ya, kemudian air bidara itu dicampur, ditumbuk dulu sampai berbusa. Air bidara itu bisa menghasilkan busa. Nanti itu yang kental-kentalnya bisa digunakan untuk kepala. Nanti insya Allah kita praktekkan juga. Ini basah lantai nggak apa-apa, sambil dipel ya. Jadi nanti itu kemudian dimandikan berapa kali. Rasulullah mengatakan dalam riwayatnya, ya, ketika seorang sahabiah memandikan anaknya Zainab, ya, binti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan igsilnaha thalath. Cucilah atau mandikanlah dia 3 kali, ya, atau au khamsan atau 5 kali, au aktsaru min dzalik, atau berapa kali? Enggak cukup ini, Mas. Ya, contoh ya, simulasi. Ini harus dibubuk sampai dia kayak di blender. Ya, halus-halus. Makanya kalau sekarang ada beliannya itu. Ada beli yang bubuk sudah. Diudek sama kita gini, dicampurin ke ember segede gini. Ember segede gini. Karena buat mandi sekujur tubuh. Kalau segini mah nggak cukup. Iya. Pakai sabun. Nah, kalau nggak ada bidara, maka perlu mengatakan boleh pakai sabun. Sabun cair yang dibuat busa. Dibusakan oleh kita. Jangan salah ya. Sabun yang biasa dia pakai mandi ketika hidup, pakai itu. Ya. Jangan sampai pakai sunlight mentang-mentang dia mayit, pakai sun tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Amilu al-mayyit kal hayy. Maka muamalah dengan mayit sebagaimana dia masih hidup. Tidak boleh cubit, tidak boleh apa, ya. Apalagi kalau ada dendam ditampar, nggak boleh. Muamalah sebagaimana dia masih hidup. Jadi ketika dia sudah meninggal, sudah siap semuanya. Daun bidara bukan gini ya, bukan hanya segini, harus ember, kalau enggak sabun. Yang penting air kafur nanti untuk terakhir. Kemudian igsilnaha salasan au khamsan au aktsar min dzalik bima'in au sidrin au al-kafur. Kemudian mandikannya dengan air, kemudian air bidara dan air kafur. Kalau tidak ada, maka air bidara bisa diganti dengan air sabun. Ya, bisa kita ganti. Apa manfaat bidara? Untuk membersihkan badan. Tanzif, untuk membersihkan. Nah, setelah itu, setelah dibawa digotong, ingat dijaga tetap aurat. Kalau masih pakai pakaian, kampernya di ini tuh, ditumbuk itu mah. Tapi nggak usah ini ya, ditumbuk sampai hancur. Apa namanya? Kafur itu ada di Indomaret, di Alfamart ada namanya kafur barus. Itu kalau nggak ada, ditumbuk sampai halus, dicampur dengan air. Kalau misalkan mayat sudah dibawa seperti ini, atau pakaiannya masih ada, atau dibawanya sudah nggak berpakaian, maka tetap menjaga aurat harus ada. Ini yang kebanyakan kesalahan di masyarakat, itu ketika memandikan aurat tidak dijaga. Padahal dia ketika hidup menjaga auratnya. Ketika dimandikan karena orang yang tidak paham tentang cara memandikan asal. Maka ketika dia pakai pakaian, tetap sebelum dipotong pakaiannya, ini kan berpakaian dia, ditutup dulu. Auratnya dari mana? Aurat laki-laki. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan dari dada sampai lutut atau ke bawah sedikit. Maka ditutup dulu yang kira-kira cukup. Barulah boleh dipotong pakaiannya. Baju dari sini. Kalau bisa dilepas susah, digunting. Boleh. Ya? Ya, nggak usah. Contoh ya. Contoh. Tapi kalau baju dibuka nggak jadi masalah ya, Pak. Baju dibuka nggak jadi masalah. Jadi setelah itu dibuka. Ya, dibuka. Minimal dia sepuser ya. Kalau ada kainnya, pokoknya kain ini. Minimal pakaiannya seperti pakaian yang ketika dibuka celana juga digunting. Dan ingat ketika menggunting jangan dibuka semuanya gini. Kelihatan kemaluannya tidak boleh. Haram. Haram tidak boleh. Ya, maka ditutup, dibuka, digunting atau dari bawah.
sampai dilepas. Kalau bisa ditarik ya silahkan. Tapi para ulama mengatakan tajrid itu dipotong saja, digunting, disobek sampai lepas. Kemudian dijaga kemaluannya, tidak boleh terlihat dalam keadaan memandikan ataupun dalam keadaan mengelap dan yang lain tidak boleh kelihatan. Harus dijaga. Ya, ini yang sering terjadi di kesalahan di kita itu mandi. Anak pernah ikut praktek memandikan itu dibuka kemaluannya kelihatan, ya Allah. Ya, saat itu memang anak nggak berani negur. Ya, yang hadir tonton lagi banyak. Maka kemaluannya dilihat oleh padahal ketika hidup dia malu kelihatan kemaluannya. Tapi ketika dia meninggal seolah-olah dibolehkan untuk dilihat, maka tidak boleh. Ya. Kemudian laki-laki boleh dimandikan oleh perempuan hanya satu istrinya. Di luar istrinya tidak boleh, sekalipun ibunya, tetehnya, siapa saja. Ya. Anaknya. Kalau anak perempuan nggak boleh. Ya, Rasulullah ketika anaknya meninggal perempuan, Rasul tidak memandikan. Sama pun perempuan yang memandikan tidak, laki-laki boleh hanya satu. Suaminya. Tidak boleh yang lainnya, kakaknya. Hah? Kalau anak laki-laki atau anak perempuan boleh ya? Anak laki-laki? Untuk bapaknya gitu. Untuk bapaknya boleh. Anak laki-laki boleh. Yang penting laki-laki. Ya, tapi perempuan untuk ibunya boleh. Anak perempuan untuk ibunya boleh. Yang penting tadi perempuan sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki. Kalau perempuan dengan laki-laki hanya suami istri. Bisa difahami insyaallah? Baik, setelah itu kalau udah beres semuanya seperti ini, maka yang selanjutnya ya, sebelum dimandikan, ingat ya, kita bersihkan dulu semuanya. Kira-kira para ulama mengatakan kuku. Kalau memang kuku itu memang harus kotor, ya, bersihkan oleh kita, maka kuten. Kalau panjang itu boleh kita potong. Ya. Ya, kita potongin dulu kukunya. Kalau panjang, kalau misalkan nggak panjang nggak usah dipotong. Tapi kalau kotor kita bersihkan pakai kuten, dicolokin tuh cotton bud, ya. Ya, tapi kalau panjang kita boleh potongi. Ya, dan ini bukan termasuk rukun ya. Bukan termasuk rukun memotong kuku, silakan. Kumis, kalau misalkan kumisnya panjang, potong. Sediakan gunting kecil, ya. Kemudian apalagi jenggot tidak boleh. Jenggot tidak boleh, hanya kumis, kuku yang dibolehkan untuk dipotong, tidak dipotong pun tidak jadi masalah. Kemudian ketiak kalau dia panjang boleh dicukur pakai pengerok, dan biarkan buang saja ininya. Mau ikut dikuburkan nggak jadi masalah, atau dibuang juga nggak jadi masalah. Ya, kuku dan yang lainnya tidak ada hukum dengan si mayit lagi udah. Kalau nggak dicukur? Kalau nggak cukur nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau panjang, coba supaya dia datang kepada Allah, menghadap kepada Allah di kuburan bersih. Kita kumis ketika hidup dicukur, ya, kuku dipotong, maka bersihkan. Tapi kalau misalkan udah pendek nggak usah. Setelah itu, setelah beres semuanya, satu, ya, sekalipun dianjurkan ketika hidup bulu kemaluan dicukur, tidak boleh kita cukur. Yang memandikan tidak boleh mencukurnya. Bisa difahami insyaallah. Kemudian setelah itu, baru nanti setelah dibersihkan semuanya, baru ada namanya dilurus-luruskan. Lenturkan. Engsel-engselnya yang kira-kira kaku aja, biar nggak kaku, supaya kita mudah ketika memandikan. Tangannya seperti ini, goyang-goyang, jari jemarinya, ya, ininya. Tangannya diangkat, ya, lemesin aja ya. Tangannya angkat. Nah, kalau praktek Timur Tengah itu manusia asli, dimandikan, seolah-olah seolah nggak hidup ya. Oh iya, itu pura-pura. Dia padahal pura-pura, tapi masya Allah luar biasa. Jadi kaki juga sama, kaki jari-jarinya. Kemudian kakinya diangkat seperti ini. Ingat, jangan kelihatan kemaluan. Diangkat, ya. Kemudian seperti ini, ya. Pelan-pelan. Dan pelan-pelan, nggak usah kasar, nggak boleh. Maka muamalah. Setelah itu beres, baru nanti ada namanya tanjiyah. Ya, setelah beres seperti itu dibereskan, baru nanti namanya tanjiyah. Tanjiyah itu apa? Istinja. Ya. Ini kotoran khawatir ada, ya. Khawatir ada, maka boleh kita bersihkan. Angkat badannya setengah duduk, ya. Satu orang boleh ditekan seperti ini, atau dengan seperti ini ditahan sampai keluar kotoran 3 kali lah. 3 kali tekan, atau secukupnya. Kalau masih keluar, kalau kita ngelihat ada yang keluar, misalkan di bawah itu cek terus pelan-pelan, tapi jangan dengan keras. Sambil diguyur apa? Belum, nanti dulu dibersihkan. Kemudian setelah bersih kira-kira, setelah itu baru ditidurkan kembali. Baru nanti proses tanjiyah atau proses proses membersihkan. Membersihkannya bagaimana? Boleh dari bawah seperti ini untuk pantat, ya, tapi agak dilebarkan seperti ini kakinya. Pegangin khawatir ini. Jadi lebarkan seperti ini supaya kita bisa menyentuh punten duburnya. Jadi kita masuk harus tangan kiri. Kemudian
Ketika kita pakai sarung tangan, pakai pembalut minimal lap yang kira-kira nggak dipakai lagi, 1 kali pakai. Bukan tisu apa ya, selain tisu. Kayak lap lah, pas lap kayak kasa atau apa, ya buat bayi atau apa gitu. Boleh kita seperti ini belakang. Kemudian ke depannya jangan disentuh kemaluannya. Maksudnya kalau kesentuhnya tanpa sengaja nggak jadi masalah. Siram aja. Dari bawah siram, atau yang enak mau pakai selang lebih enak. Ya, selang sedia aja. Jadi kita nyebokinnya enak. Tangan kiri. Dan ingat, kemaluan hanya cukup disiram saja. Dan boleh kita ke depannya hanya saja sekelewatan saja, seret aja. Jangan dipegang-pegang gini, jangan. Ada memang. Nggak boleh disabun itu. Apa itu? Nggak boleh disabun. Boleh pakai sabun pembersih. Pakai pembersih. Untuk kemaluan. Yang kemaluan nggak boleh. Nggak boleh digini, cukup pakai air saja. Nanti ada pakai sabun nggak nanti? Pas mandi. Jadi ketika nyebok nggak usah pakai sabun dulu, nanti ada pakai sabunnya. Dan tidak boleh dipegang-pegang seperti ini. Cukup yang kira-kira cukup dia membersihkan seperti ini saja. Yang penting belakang. Dan aurat tetap tidak boleh dibuka. Aurat tetap dibuka. Setelah di tanjiyah boleh. Atau boleh ketika untuk tanjiyah boleh memiringkan. Caranya memiringkan kakinya, angkat dulu sebelah sini. Kemudian ini ke sebelah sini. Ya, miringkan. Dan kalau ini kan bisa miring sendiri. Mayit mah nggak bisa. Jadi kita harus bagaimana cara ngangkatnya biar mudah. Maka boleh kita angkat seperti ini, ya. Setengah. Satu di sini. Saya nyiram satu, tapi ditutup. Nah, nyiram dia kakinya masuk, ya. Kaki apa? Tangannya masuk, yang kiri, yang ininya nyiram. Boleh dari atas nyiramnya atau pakai selang. Boleh. Kemudian yang satunya udah lepasin. Kalau udah beres. Itu cara istinja istinja si mayit. Baru setelah itu, mulai setelah diistinja, kira-kira apa kalau misalkan mau ditutup hidungnya dengan kutan atau dengan kain kasa atau yang lainnya, hidungnya supaya tidak masuk air, nggak jadi masalah. Baru setelah itu diwudukan. Rasulullah mengatakan ibda'u bimakanil wudu, mulailah ketika memandikan itu dengan tempat-tempat wudu. Jadi tempat wudu dulu dimulai. Setelah itu mulai dari kanan. Jadi tempat wudhu kemudian mulai dari kanan. Kemudian wudhu mana dulu? Kemudian kita yang memandikan bismillah. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan berapa kali? Salasan, 3 kali. Mana airnya? Air. Ambil air. Langsung. Silahkan. Wudhu apa sebelumnya atau sesudahnya? Sebelum. Wudhu sebelum. Ya. Dimandikan. Ingat, wudhu sebelum dimandikan. Setelah itu nggak dimandikan, setelah itu nggak diwudukan lagi. Kebanyakan di kita apa? Kebanyakan kita mandi dulu baru wudu. Memang, iya. Maka Rasul mengatakan ibda'u bimakanil wudu wa mayamini. Mulailah wudu dan tempat yang kanan. Tangan 3 kali kanan dulu, atau cuci. Mau pakai selang, mau apa, yang penting cuci. Coba langsung aja. Terus. Pokoknya mandi. Yang satu ngaguyur misalkan, yang satu usap-usap. Bersih, benar-benar bersih. Setelah itu, setelah dicuci, baru nanti ke hidung atau ke hidung dan gigi. Hidung dan gigi, ingat jangan sampai kita memasukkan air ke dalamnya. Cukup kita ambil airnya dan kita pakai cotton kalau bisa, kasa, kain. Ustaz, maaf, dipotong. Apakah enggak cuma segini doang yang dicuci? Ini cuci tangan dulu. Kan biasanya kita mau wudu cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan biasa ya. Kemudian ambil kain sedikit yang kecil, kemudian hidung mulutnya dicuci, tapi cucinya cukup punten Pak, cuci mulutnya, ambil air, ya diambil gini aja punten, afwan, misalkan air gitu, dicuci gini, ya. Kemudian nanti pakai kain, baru nanti kita masukin jari kita ke gigi-giginya, dan ke hidung kita ambil seperti ini, kita seperti ini, dan boleh kita bersihkan dengan apa? Dengan kain, afwan ya. Ayo. Udah hidung, kemana kita? Ke muka. Dan ketika muka, ya ingat jaga hidung dan mulut. Jadi ketika dicuci, ya diangkat 2 orang itu cukup, ya. Pakai air, ya, boleh diguyur. Nah, seperti diguyur ya, maksudnya diguyur itu dari sini pelan-pelan. Diambil air boleh seperti ini. Antum jaga hidungnya. Kita boleh ambil seperti ini, kemudian kita usapkan ke sini seperti ini. Ya. Jadi usapkan 3 kali. Dari mana? Dari bawah dari atas ke bawah, dari samping juga sama. Ya, 3 kali. Jadi ketika di punggung hidungnya gitu. Ini bekas bidara ya. Jadi seperti ini. Kena kalau ini bilang ya kalau masuk. Jadi usap mukanya. Ya, usap mukanya. Mau pakai
selang, mau pakai apa boleh. Yang penting tutup nanti mulutnya biar nggak masuk. Makanya ketika mau diwudukan setelah di hidung di ini boleh ditutup supaya enak kita ngusapnya, tidak masuk air ke mana? Tidak masuk ke mulut. Seperti ini sudah 3 kali, ingat 3 kali sebagaimana kita wudhu. Baru nanti sebelah kanannya dicuci tangannya. Mulai dari bawah sini ya, kemudian sampai sini. Terus 3 kali, ambil lagi. Ambil 3 kali lagi, terus percepat Pak ini. Ya. Terus nggak usah ragu-ragu ya. Mau wudhu aja. Kemudian setelah itu taruh di sini aja, nggak jadi masalah. Ya, taruh di bawah juga nggak jadi masalah tangannya. Kan nanti melewar. Kemudian tangan ininya, kirinya mau wudhu aja. Sambil tadlik, sambil agak dibersihkan. Iya, sekalian. Tuh. Habis setengah. Terus udah 3 kali, kemudian setelah itu kepala seperti biasa diambil kita gitu, kemudian buang, kemudian dari bawah ke bawah, nanti nggak naik ya. Kemudian diangkat ke sini, kemudian ke telinga seperti kita mau wudhu. Kemudian atau boleh telinganya dipisah juga nggak jadi masalah ya. Jadi dari depan ke belakang ke depan lagi, kemudian baru nanti ambil lagi telinganya diusap belakang dan dalam. Apa Ustaz, kalau wudhu mungkin pakai air yang belum Air bersih, ya? air bersih. Ingat ya, air bersih ya. Air bersih. Kemudian kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Iya, jangan dikumur-kumur, jangan. Iya, wudhunya. Jadi kalau mau dibersihin pakai tangan kita boleh, tapi kalau ya kita nggak mau ya boleh pakai kasa, pakai apa sih, giginya di seperti ini kan. Hidungnya pakai bersihkan. Iya. Matanya belum ditutup. Udah 3 kali semuanya, barulah setelah itu dicuci, boleh langsung pakai bidara kalau ada, atau pakai sabun boleh ya, atau pakai air bersih dulu juga boleh. Kalau pakai air bersih dulu ya, kita caranya sekali cuci kepalanya. Tapi kalau pakai bidara, itu bidara, tapi rata-rata langsung juga nggak jadi masalah. Kita pakai sampo langsung, ambil sampo ya. Kalau nggak ada bidara, kalau bidara makan berbusa, itu busanya diambil ke kepalanya digini. Jangan ragu-ragu ya, maksudnya memandikan tetap sama aja, tetap kita. Tapi segini tuh nggak kasar maksudnya. Jadi kita bersihkan kepalanya dulu, di bidara itu ada busanya. Jadi kalau nggak kita ganti dengan sampo misalkan. Kemudian setelah itu badannya kita sabuni. Ini kalau nggak pakai bidara ya sabunnya. Tapi nah sebelum pakai sabun kan harus pakai air dulu biasanya. Maka berarti pertama kita mandikan dengan air biasa. Kepala dulu. Dari kepala seperti itu. Ya, tetap dijaga hidung ya, khawatir kena ditutup hidungnya. Satu misalkan anak gini, yang ini, nah gitu. Jadi seperti ini terus ya mandikan. Ya. Kemudian setelah itu mulai dari kanan, dari sebelah sini diusap oleh kita. Dan boleh mengusapnya masuk tangannya. Nah, masuk tangannya tapi tidak membuka aurat. Sebelah kanannya dari mulai atas sini. Ke kaki, kanan terus ambil lagi. Sebelah. Kemudian setelah sebelah terus bersih kira-kira ya. Bersih terus 3 kali udah, barulah nanti digeserkan kanan bagian belakangnya. Ada yang megang di sini seperti ini. Set. Nah, nanti mandikan satu bagian sininya. Nah, bagian kanannya sama, dibagi 2 tulang tengah. Terus dari sini terus. Jangan ragu-ragu, mandiin aja terus. Maksudnya ketika mayat itu ada mandi aja, nggak usah ini terus. Cuman kita jaga, jangan terlalu keras dan jangan terlalu kasar. Ya kayak kita mandiin orang aja gitu. Udah gitu, barulah nanti yang kirinya. Ini kalau tidak ada bidara ya. Kalau ada bidara langsung aja pakai bidara. Caranya sama. Jadi kirinya juga sama. Dari sini terus gitu ya. Tapi sambil dikosok-kosok. Sambil dikosok-kosok, ingat ya. Ada nanti yang tidak dikosok-kosok. Itu pakai kapur. Terus ya. Kemudian sama ya. Kalau kapur bukannya terakhir ya? Terakhir ya? Terakhir. Dan itu tidak semua. Setelah semuanya beres baru kafur. Ij'alu akhiru kafur. Jadikanlah yang terakhir mandi itu kafur. Dan kafur nanti kita ada caranya. Nah, setelah kiri semuanya udah beres, misalkan ya, secara singkatnya, baru kita kalau nggak ada bidara pakai sabun. Pakai sabun dulu. Ini mandian yang pertama. Ingat, mandi itu 3 kali 5 kali. Berarti harus witir.
Jadi kalau nggak boleh, jangan 4 kali. Jadi kalau 4 kali tambahin sekali lagi biar 5 kali. Tapi yang terakhir kelimanya kalau mau 5 kafur. Ya, ingat ya. Jadi kalau ini udah berapa kali nih? Sekali kita pakai sabun. Kepalanya sampo misalkan, pakai sabun semuanya, kanan dulu ya, kanan terus semuanya pakai sabun. Kemudian semuanya, maaf, termasuk kemaluan di sabun apa enggak? enggak ya, ingat nanti sabun itu hanya disiram, kemaluan itu hanya disiram saja. Siram aja. Ya, kemaluan hanya disiram saja. Enggak dipegang-pegangin, enggak. Ya, karena ada kisahnya, ada perempuan yang memandikan laki-laki, kemudian memegang kemaluan, dia tidak bisa lepas. Sampai datang Rasulullah, akhirnya Rasul berdoa lepas. Jadi dipegang entah sengaja atau ini Allah. Kemudian setelah pakai sabun, mulai dari kanan ya, kemudian ke kirinya sama, baru nanti basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua. Ya, pakai sabun ini dari kepala, ya, bersihin sabunnya. Terus sambil gosok-gosok lagi bersihan kedua. Sampai habis licin. Boleh, yang penting witir nanti. Kalau enggak 5, 7. Kalau enggak 3, 5. Kalau enggak 5, 7. Terus. Tapi kasihan kalau lagi dingin mah, mayat juga bisa kata para ulama, jangan. Ngelihat keadaan ketika kita merasakan dingin, keadaannya, maka jangan sampai. Dan kalau memang dia bersih, maka cukup sekali juga nggak apa-apa. Orangnya bersih misalnya. Tapi sunnahnya 3 kali. Paling banyak 3 kali. Kalau bersih ya. Terus sebelah sininya udah dibersihkan. Ini basuhan keberapa? 2. Ini basuhan kedua. Maka yang terakhir kafur. Nah, terakhir kafur, jangan dimandiin kalau kafur. Panas. Panas, takutnya panas kafur mah. Nah, ini kafur terakhir. Nah, kalau kafur, ini nggak usah dipakai diusuk-usuk. Langsung disiram aja. Nah, ketika memakaikan sabun, kalau bisa disiram kemaluannya seperti ini. Ya, atau dari atas disiram, atau dari sini. Yang pakai sabun, atau mau pakai sabun mau enggak, yang penting kemaluan tetap harus dicuci. Siram. Ya, disiram. Kalau ingin ini disiram dari bawah sini. Kalau pakai selang siram, tapi jangan dikerasin itu. Yang disiram biasa. Kemudian ya, ini kedua kan, ketiga pakai kafur. Kafur itu tidak boleh, tidak harus digosok-gosok, cukup dimandikan seperti ini. Nggak kayak yang pertama, cukup disiramin saja seluruh anggota badannya, terus ke bawah kanannya, jadi sampai rata. Kafur misalkan ya, terus sampai rata ya, kanannya, kirinya ke bawah. Nanti dulu. Bergerak sendiri, nah, sampai ke bawah juga terus. Ini kalau kafur cukup disiramkan. Setelah beres baru. Dan pemasangan kain kafan itu boleh di tempat mandi, nggak usah dibawa jauh. Boleh di tempat memandikan kalau misalkan memungkinkan. Boleh di tempat di samping memandikan, boleh. Makanya kalau ingin enak itu memandikan, mindahinnya enak, nggak usah jauh-jauh mengkafani. Ini mah dari tempat mandi ke mengkafani jauh. Nggak gotongnya riweuh. Ya, maka cukup, padahal yang memandikan, yang mengkafani satu itu cukup sebenarnya, orangnya itu aja cukup. Di satu tempat kalau ada tempat memandikan tuh, kalau bisa disiapin juga tempat mengkafani. Lebih enak pakai meja juga enak. Ngelipetnya enak nanti. Nanti insya Allah kita praktekkan juga insya Allah. Jam berapa ini? Udah mau zuhur. Kayaknya ba'da zuhur. Jadi setelah kayak gini, basah kan, ambil anduk. Anduk misalkan, ada kain apalah yang bisa menutup. Nah, kain ini gunanya kalau misalkan anduk seperti ini diandukin, sama dia juga harus dianduki. Kemudian setelah dianduki, kalau misalkan udah beres, maka bisa ditutup seperti ini pakai anduk atau pakai kain. Ya, bisa misalnya pakai kain, misalkan setelah kering ya. Setelah kering semuanya, kepalanya setelah dikeringkan semuanya, kemudian boleh diganti atau boleh pakai itu juga. Boleh ini. Nah, kemudian yang ininya ditarik. Dilepas dan menjaga kemaluan. Jangan terlihat. Laki-laki atau perempuan juga sama hukumnya, memandikan sama seperti perempuan. Hanya saja kalau perempuan ya, kalau rambutnya kan perempuan panjang, maka harus dibuat kelabang 3, kelabang kepang 3. 1 di belakang, 2 di samping. Kemudian nanti kebawahin ya. Dikelabang dulu. Disatuin ke bawah nanti. Jadi dibuat 3. 1 ya, 1 2 3 kalau perempuan.
Ya. Kalau panjang rambutnya, kalau pendek, dan kalaupun pendek sependeknya sampai sini, boleh mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah ta'adzufir. Selama bisa dikepang. Itu khusus perempuan. Bedanya di situ doang ketika memandikan. Adapun pemandian secara umumnya sama laki-laki dan perempuan. Setelah seperti ini baru pindahkan ke tempat mengkafani. Jangan jauh-jauh misalkan. Diangkat oleh kita setelah mengkafani itu, siapkan nanti apa yang harus kita siapkan dalam mengkafani. Intinya harus dijaga seperti ini. Dan kalau misalkan mau ditutup, ya seperti ini juga tidak jadi masalah. Tutup total juga nggak jadi masalah. Setelah memandikan, ya. Baik, Kalau bertanya Ustaz, bagaimana kalau jenazahnya ini dalam keadaan membusuk? Bagaimana kalau jenazah ini dalam keadaan membusuk? Tidak mungkin kita mandikan. Ada dalam keadaan punten terbakar, ada keadaan kecelakaan, tenggelam yang udah sekian lama sampai akhirnya ketika di toilet ininya aja disentuhnya udah rusak. Kemudian yang kira-kira tertindih reruntuhan yang kira-kira nggak layak, maka para ulama mengatakan tuyammum atau ditayamumkan. Yang tidak bisa memungkinkan untuk dimandikan sebagaimana kita masih hidup tidak bisa dimandikan, maka ditayamumi. Dan kalau misalkan dia punya anggota badan yang ternyata ternyata ini juga tidak boleh, kalau dibuka dia bakal rusak, patah dan hancur. Gimana? Maka tidak boleh kita buka. Biarkan seperti ini, mandikan yang kira-kira bisa mandikan, kemudian ditayamumkan ditayamumkan yang kira-kira tidak bisa terbasuh. Maksudnya tayamum seperti biasa supaya bisa terkena hukumnya yang tadi tertutup oleh balutan atau yang lainnya. Kalau dibuka misalkan nggak bisa. Ini bakal hancur kemana-mana ini daging dan yang lainnya. Maka nanti setelah dimandikan yang bisa dimandikan tayamumkan. Seperti itu. Terus kalau yang begini, Yang Berdiri. iya begini terus kan ini gampang di laut nih. Kan nggak bisa begini. Kaku. Dan ingat ketika buat supaya apa itu? Ya, maksudnya apakah harus dipotong? Kan kebanyakan dipotong, dipaksa. Nah, kalau ingat ketika mau itu harus seperti ini. Kira-kira apa yang bisa membantu alat? Dilembutkan itu apa? Ketika itu, dan tidak harus di sini ketika mengkafani. Ya. Kebanyakan orang tuh di sini. Padahal seperti ini. Ya, padahal seperti ini yang bagus. Nggak ada hukum. Apanya itu? Bisa. Pokoknya kalau yang dia sudah kering atau apa, cari yang kira-kira layak untuk dikuburkan, untuk dilayani, kira-kira, tapi dengan cara yang baik. Makanya kata Rasulullah, kasrul azamil mayyit ka kasri hayy, memotongkan tulang yang sedang yang mati sama dengan memotongkan tangannya ketika hidup. Maka harus hati-hati kita pelan-pelan, ya, memuamalah dengan mayit. kalau laki-laki Tidak. Kalau laki-laki enggak, kalau laki-laki yang gondong tidak perlu dikepang, khusus bagi perempuan. Ya, tidak perlu dipotong juga. Tidak perlu dipotong juga, ya. Baik, insyaallah cukup, insyaallah bisa difahami untuk memandikan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Semoga setelah itu nanti insyaallah kalau tidak ada yang tanyakan kita akhiri dulu sebelum nanti mengkafani. Berarti mengkafani ba'da zuhur. Ba'da zuhur, ya kan? Ba'da zuhur ya. Berarti salah satu di antara praktek memandikan mayit ya yang mungkin sudah kita pelajari. Memang ada runtutan-runtutannya ketika kita mempelajari atau memandikan mayit. Dan tidak perlu kita ragu-ragu ketika memandikan. Kalau kita sudah tahu ilmunya nggak jadi masalah. Ketika memang ada kesalahan, beberapa kesalahan, maka bisa kita perbaiki. Tidak ada sebenarnya cara-cara yang khusus kecuali tadi cara-cara yang kita pelajari tadi. Cara khusus harus seperti ini, harus seperti ini. Dan wudu itu dijadikan awal. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayatnya, ya, ij'alu awwaluma ibda'u bima yaminiha wa mawadi'ul wudu minha. Jadikanlah awal pertama kamu memandikan mayit itu anggota wudunya, kemudian mulai dengan yang kanan-kanan. Jadi mulai wudu. Jadi bukan di akhir wudu ya. Karena memang sebagian orang atau sebagian tempat itu ketika memandikan itu dijadikan akhir itu apa? Akhir wudu, ya. Di awal tidak. Maka Rasulullah ini sunnahnya berwudu itu di awal. Jadi sunnah memandikan itu wudunya di awal, bukan di akhir. Ya. Ada pertanyaan kira-kira tentang memandikan? Ya, fadhal. Dan tidak ada doa khusus setiap kali mandikan pakai air, pakai sidr, tidak ada doa. Tapi boleh kita mendoakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah kasih sayangilah dia. Silahkan doa kita.
tapi tidak ada doa khusus dari Rasul. Ya, tidak ada doa khusus dari Rasul. Karena saat itu kita sedang mandi. Ketika kita mandi ada doa khusus atau tidak? Tidak ada. Hanya saja ketika kita mandi, sebelum masuk WC-nya atau sebelum mandi kita dianjurkan mengucapkan bismillah. Maka kita juga dianjurkan sebelum melakukan sesuatu, terutama mandi, memandikan mayit, ucapkan bismillah. Itu salah satu di antara doa khususnya itu bismillah saja. Tapi ketika memandikan harus ini tidak. Tapi kita boleh mendoakan si mayit. Allah, setiap kali mandiin, ya Allah, ya jauhkanlah badannya dari api neraka, ya Allah. Ampunilah dosanya. Boleh kita doakan dengan doa apa saja. Ya, boleh. Fadhal. Baik, apakah alas itu ada juga kekhususannya? Tidak. Yang penting alas itu di atas lantai. Karena nggak mungkin kalau di atas lantai, kasihan juga yang memandikan, kasihan si mayitnya juga kasihan kedinginan. Maka para ulama mengatakan tempat yang kira-kira lebih tinggi daripada tanah. Apa saja, mau gedebong, mau apa, dan tidak harus gedebong. Gedebong itu gedebong pisang, nggak harus. Yang penting tempat bisa memandikan si mayit. Nggak ada tempat khusus, dan nggak ada meja khusus. Boleh apa saja. Tadi juga boleh. Ya, itu juga boleh. Tapi kalau kita lihat memandikan mayit di mana? Memandikan mayit di rumah sakit gimana coba? Nggak pakai gedebong. Kalau harus pakai gedebong, waduh kasihan. Langsir. Nah, memandikan juga ada dua. Ya, namanya disebut memandikan jaizun. Gusul jaiz. Gusul jaiz itu mandi yang boleh. Kita guyur saja udah cukup. Itu boleh. Ya, yang kita mandikan ini disebutnya guslul kamil. Yang memandikan dengan cara yang sempurna. Sama dengan kita mandi janabah. Mandi janabah itu ada mandi yang boleh kita sedang junub, kemudian cemplung aja ke air. Itu boleh. Atau kita mandi jebur, semuanya badan terkena dengan niat mandi menghilangkan janabah, itu boleh. Tapi kalau kita ingin mandinya mandi sempurna, mandi janabahnya, maka kita ikuti cara-cara Nabi SAW sebagaimana tadi kita memandikan mayit juga. Sebenarnya kalau mayit dimandikan langsung guyur biasa aja cukup. Ya, cukup. Mandi janabah disebutnya, mandi sempurna. Orang itu kalau zaman dulu mandi sempurna itu dikira mandi janabah disebut. Kenapa? Karena jarang mandi di Timur Tengah. Ana aja kalau musim dingin di sana mandi kalau nggak Jumat mah nggak mandi. Hari Jumat dong mandi. Kalau lagi musim dingin soalnya. Makanya ketika mandi itu disebutnya mandi janabah aja. Maksudnya mandi janabah itu sempurna. Kalau kita masih setiap hari mandi, ya nggak tahu janabah nggak tahu apa. Yang penting mandi siapa? Terkait masalah memandikan di atas tanah, pernah lihat ada anak kecil yang meninggal kemudian dimandikannya itu di pangkuan ibunya. Nah, kalau untuk anak-anak boleh di mana saja memandikan, ya anak-anak. Tapi yang paling mudah juga seperti itu. Sama mau anak-anak di atas 7 tahun itu mandi seperti biasa, ya anak-anak. Tapi kalau anak-anak di bawah sekian boleh dimandikan di mana saja dengan cara seperti biasa saja. Kenapa? Karena mereka tidak berdosa. Ya, di atas 7 sama seperti yang lainnya. Kata para ulama, ya kalau memandikan anak-anak sama seperti mandikan yang besar. Beda dengan kain-kainnya nanti insya Allah. Cara mengkafaninya, cara ininya dan itu insya Allah berbeda. Baik. Tentang itu ada anjuran dibacakan al-Qur'an kembar mandi. Tidak dianjurkan. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada doa khusus, dan tidak ada zikir khusus ketika memandikan. Mandi seperti biasa. Apakah setelah memandikan kita yang memandikan itu ada sunnah wudhu atau kemudian mandi kita yang memandikan? Nah, sunnahnya dimandikan. Hanya saja dalilnya kata para ulama ini dianggap apa? Ada yang mengatakan lemah. Maka dia mandi sunnah, bukan wajib. Man ghassala mayyitan faghsilu. Siapa yang memandikan mayit maka dia mandi. Wa man hamalaha falyatawaddo. Siapa yang membawa jenazah maka dia apa? Berwudu. Yang mandikan mandi, yang membawanya berwudu. Ya, tapi ya ini bukan apa? Bukan dalil wajib. Ya, apa kata para ulama? Yustahabbu liman ghassala mayyitan ayyagtasil. Dianjurkan dan disunnahkan kalau orang yang telah mandikan si mayit untuk mandi, sunnah. Jadi jangan ada beranggapan, wih anak mau habis mandiin belum mandi,
Ya, nggak ini namanya nggak sah. Dikiranya dia itu nggak mandi karena janabah, yang nggak boleh menyolatkan. Dia nggak mau nyolatin, kenapa alasannya? Anak nggak nyolatin karena habis mandiin katanya. Padahal yang dimaksud mandi di situ bukan mandi junub. Yang nggak boleh sholat itu ya sholat ketika dalam keadaan junub. Kalau bukan dalam keadaan junub ya sholat. Dan hukum mandi setelah memandikan mayit sunnah bukan wajib. Tidak, ya. Yang mengangkat berwudu. Dianjurkannya, disunnahkannya berwudu. Nggak dianjurkan. Sama, ya. Paling berwudu saja. Kalau dia masuknya ke membawa, masuknya hanya berwudu saja. Dan itu sunnah, ya. Cara mandikannya itu di pangku. Sendiri. Laki-laki. Tiga nih. Misalnya bapaknya meninggal, anak laki-laki yang bertiga. Bu, kasihan mau di panggung. Ya, tidak boleh, ya. Kasihan. Itu tidak boleh. La dharara wa la dirar. Ya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh memudaratkan satu sama lain. Ya. Cari sesuatu yang memudahkan. Innad dinal yusr. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya, itu mah nyulitkan, ya. Tanya itu kalau bukan adat itu pasti dia ninggalin. Kalau bukan adat istiadat pasti dia tinggalin. Kan ada juga adat istiadat motong tangan. Kalau bukan adat pasti dia nggak mauin. Ya, makanya adat itu kalau menyelisih syariah tidak boleh. Adat kalau menyelisih syariah maka tinggalkan adat, jalankan syariah. Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah. Tinggal praktek mengkafan ya. Mengkafani juga mau? Lanjut ya. Di mana ini? Pak Herman? Ibadah sholat ya. Pak Herman lanjut Pak Herman. Gini aja nih. Tapi insyaallah kita praktek mengkafani, setelah itu menyolatkan, kemudian menguburkan sebentar di sini aja, nggak usah kita nyari makam ya. Maksudnya kita praktek sebisa-bisanya kita menguburkan atau menyolati, insyaallah pasti sih. Mengkafani insyaallah. Mengkafani insyaallah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khata'in fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.